Shalom, jumpa lagi dalam channel Gerbang Pemulihan. Dan dalam renungan hari ini saya akan membawakan sesuatu tema yang bermanfaat untuk kita semua, yaitu ibadah yang digugat. Mari kita lihat ayatnya di dalam kitab Yesaya pasal 1, ayatnya yang 12 sampai dengan ke-17. Saya akan bacakan buat saudara. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah semestinya merupakan satu sukacita. Ibadah semestinya menyenangkan hati Tuhan. Bahkan setiap persembahan yang kita berikan di dalam ibadah itu seharusnya menjadi satu korban yang harum di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi dalam kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya menyatakan dengan jelas, memberikan nubuat apa yang terjadi ketika ibadah dari bangsa Israel, dari orang-orang Yerusalem itu justru membuat Tuhan tidak tahan melihatnya, bahkan dikatakan jijik. Ibadah yang digugat, saudara. Seringkali kita ibadah hari-hari seperti biasa, kita tidak mengalami sesuatu, pasti ada yang salah, saudara. Nah, di dalam ayat ini ada 4 hal apa yang digugat oleh Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Hal pertama yang digugat Tuhan adalah tidak ada yang menuntut saudara dan saya untuk ibadah, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah menyuruh umat Israel untuk ibadah. Tuhan tidak pernah mendorong umat Israel untuk ibadah, karena ibadah itu adalah dari diri kita semestinya. Dari diri kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang menuntut, saudara. Tidak ada yang memaksa saudara dan saya untuk ibadah. Itulah yang digugat oleh Tuhan yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Hal kedua yang digugat Tuhan adalah persembahan yang tidak sungguh, saudara. Ada 2 kata, yaitu persembahan dan yang tidak sungguh. Persembahan yang tidak sungguh-sungguh keluar dari hati inilah yang membuat Tuhan jijik, saudara, tidak tahan melihatnya. Lalu yang ketiga, apa yang digugat oleh Tuhan, saudara? Yang ketiga adalah masih di ayat 13. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Jadi setiap pertemuan ibadah mereka itu penuh dengan kejahatan, sehingga Tuhan tidak tahan melihatnya, saudara. Ini luar biasa, saudara. Satu hal yang pertama kali Tuhan nyatakan bahwa ibadah bukan menyenangkan Tuhan, tapi membuat Tuhan tidak tahan. Lalu yang keempat, saudara. Yang keempat kita lihat di ayatnya yang ke-14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Tidak hanya ibadah, tapi juga pertemuan-pertemuan yang tetap. Bulan baru dan sabat dikatakan. Sabat biasanya dirayakan oleh bangsa Israel. Itu setiap tahun terjadi secara rutin, saudara. Itu pun tidak membuat Tuhan senang.
membuat Tuhan jijik, saudara. Dikatakan perayaan yang penuh kejahatan, ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, apa yang digugat Tuhan di dalam ibadah bangsa Israel ini? Ayat yang ke-14. Semuanya itu menjadi beban bagiku, saudara. Nah, yang 15 ini, saudara. Ayat yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Hal keempat yang digugat Tuhan adalah doa dengan tangan yang penuh dengan darah. Apa arti tangan yang penuh dengan darah, saudara? Tangan ini seharusnya kita pakai untuk memberkati orang, saudara. Tangan yang penuh darah artinya tangan ini tidak kita pakai untuk memberkati orang, tetapi untuk menuding orang, untuk menghakimi orang. Itulah tangan yang penuh dengan darah. Tuhan katakan, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Ini bagian yang keempat yang digugat Tuhan, yaitu doa-doa orang Kristen, doa-doa yang terjadi dalam setiap ibadah, itu Tuhan tidak mendengarkannya, saudara. Kenapa? Karena tangan penuh darah. Tangan penuh dengan darah ini juga bicara tidak cuma tentang menghakimi atau menunjuk orang, saudara. Berapa banyak kita ketika tangan ini kita pakai untuk menyakiti pasangan kita atau mungkin memukuli pasangan kita. Itu juga berarti ketika kita berdoa, tangan kita masih penuh dengan darah. Dan hal itulah yang digugat Tuhan, sehingga ibadahnya tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Nah, mengapa Tuhan sampai begitu benci dengan pertemuan Israel, saudara? Nah, persoalannya adalah, jawabannya adalah di ayat ke-13, saudara. Ayat 13 tadi mengatakan, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan. Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Inilah persoalan utama ibadah orang Israel digugat Tuhan, yaitu ibadahmu itu, perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Apa arti kejahatan itu, saudara? Kalau kita mendaftarkan kejahatan itu ada banyak, saudara. Kita lihat perkara-perkara sehari-hari, perkara-perkara simpel, saudara. Berapa banyak kejahatan kita lakukan ketika kita menipu saudara kita? Berapa banyak kejahatan yang kita lakukan ketika kita memiliki hutang tapi kita nggak bayar? Itu juga kejahatan, saudara. Berapa banyak ketika kita tidak peduli ketika ada orang lain, saudara kita yang sedang kesusahan, kita tidak segera menolong, padahal kita ada sesuatu yang kita bisa berikan. Itu juga kejahatan, saudara. Ada begitu banyak kejahatan. Kejahatan tidak cuma membunuh, saudara. Hari-hari ini kejahatan ada begitu banyak, saudara. Apa arti kejahatan itu, saudara? Saya mendapati ada 3 arti dari kejahatan, saudara. Mari kita akan lihat satu persatu. Nah, kalau kita dalam Alkitab King James Version, kata kejahatan di ayat 13 ini dipakai kata iniquity. Iniquity itu ada 3 arti, saudara. Yang pertama, arti kejahatan, iniquity, yang pertama adalah masalah. Kejahatan, dosa itu adalah masalah besar, saudara. Masalah yang membuat orang itu akan mendapatkan endingnya adalah hukuman kekal, saudara. Orang tidak sadar bahwa kejahatan yang dilakukan di dalam ibadah kita, perayaan-perayaan kita yang kita lakukan sehari-hari, itu mendatangkan masalah sebetulnya. Dan masalah utama adalah kejahatan, saudara. Jangan lupa bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa setiap kejahatan itu ada konsekuensi, ada hukumannya, saudara. Lalu arti iniquity yang kedua. Arti iniquity yang kedua adalah kesedihan, saudara. Kejahatan, dosa itu menyedihkan hati Tuhan, saudara. Sampai-sampai Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Pada zaman Nuh, kita lihat dengan jelas bahwa kejahatan manusia bertambah banyak, sehingga Tuhan harus menghancurkan bumi ini dengan air bah. Lalu kita lihat juga kejahatan yang begitu mengerikan yang terjadi atas Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ditunggang balikkan Tuhan karena mereka sudah melakukan satu dosa seksual yang mengerikan sekali, saudara. Yang itu akhirnya ditunggang balikkan.
Jadi arti kedua iniquity adalah kesedihan. Setiap dosa, setiap kejahatan yang kita lakukan itu menjadi kesedihan buat Tuhan. Itu memedihkan hati Tuhan. Makanya ibadah yang digugat Tuhan adalah karena pertemuan ibadah raya dari Israel itu penuh dengan kejahatan, saudara. Sehingga mereka berdoa tidak didengar. Mereka nangis-nangis kepada Tuhan, berteriak minta tolong, tidak didengar, saudara. Kenapa? Karena pertemuan itu penuh dengan kejahatan. Arti yang ketiga, saudara. Arti yang ketiga dari iniquity adalah kesombongan, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang sombong, saudara, tapi tidak merasa sombong. Aneh, unik, saudara. Orang Kristen itu unik. Ketika dia menyampaikan sesuatu, menceritakan sesuatu, ada kesan sombong, tapi dia tidak pernah merasa sombong. Nah, yang menarik, arti sombong kalau saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya seperti ini, saudara. Sombong itu menghargai diri secara berlebihan, saudara. Menghargai diri, menilai diri secara berlebihan. Berarti ketika dia menilai dirinya lebih tinggi dari yang seharusnya, itu sudah sombong, saudara. Arti sombong juga adalah congkak, pongah. Pongah tanda petik ya, tabiatnya agak aneh. Makanya tadi saya katakan bahwa orang Kristen yang sombong itu aneh, saudara. Apa yang bisa kita sombongkan sebetulnya? Karena semua yang kita miliki itu adalah datangnya daripada Tuhan, saudara. Lalu bagaimana, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan penting. Ibadah yang digugat Tuhan. Bagaimana supaya ibadah saudara dan saya itu menjadi berkat, bukan menjadi kutuk, bukan menjadi satu ibadah yang tidak sia-sia, saudara. Ibadah yang sia-sia artinya kita berdoa tidak didengar Tuhan. Kita keluar dari ibadah tidak mendapat berkat. Kenapa? Karena Tuhan tidak tahan, Tuhan jijik. Bahkan Tuhan tadi mengatakan, aku tidak tahan dengan pertemuanmu, saudara. Jawabannya adalah di ayat 16-17, saudara. Bagaimana supaya ibadah kita itu menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan? Kita lihat ayatnya yang 16, saudara. Ayat 16 dikatakan seperti ini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Kata pertama yang dinyatakan Nabi Yesaya itu basuhlah, bersihkanlah dirimu. Ini langkah pertama supaya ibadah saudara dan saya itu berkenan kepada Tuhan dan tidak digugat Tuhan, saudara. Bersihkan diri itu berbicara tentang pengakuan dosa, saudara. Mengaku dosa. Kalau kita nggak mengaku dosa, kalau kita merasa bahwa kita tidak berdosa, itu sombong. Kalau saat ini kita merasa bahwa kita tidak salah, kita pernah jahat kepada orang dan itu belum diakui, itu juga merupakan kita belum bersih, saudara. Bersihkanlah dirimu, basuhlah, jauhkanlah perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Jadi kalau hari ini kita suka nipu orang, suka bohong, saudara, berhenti dan ibadah saudara akan menjadi berkat. Tidak hanya berhenti tapi juga pengakuan. Sebagai ayat penutup, 1 Yohanes 1 ayat 9 adalah jawaban dari ayat yang ke-17 ini, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayatnya berbunyi demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ibadah yang digugat Tuhan adalah ibadah yang masih ada kejahatan. Dan kalau kejahatan diakui, maka Tuhan mengatakan ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi kuncinya hanya satu, mengaku dosa. Tanpa pengakuan dosa, maka kita belum bersih. Kalau kita belum bersih, kita belum membasuh diri. Kalau kita belum membasuh diri, artinya seberapa kali pun kita beribadah, saudara mungkin beribadah banyak ya, saudara, ratusan kali, tetapi itu tidak akan berkenan. Karena Tuhan tadi mengatakan bahwa aku tidak tahan melihatnya, saudara. Mari pastikan saudara dan saya cek hati kita. Apakah setiap ibadah kita, tangan kita sudah bersih, hati kita bersih, tidak ada
benci, tidak ada salah dengan orang. Baru ketika kita bisa datang kepada hadirat Tuhan dengan seperti itu, maka Tuhan berkenan, Tuhan memberkati jalan kita, dan kita akan mendapat terobosan-terobosan yang luar biasa, saudara. Terima kasih sudah mendengarkan channel Gerbang Pemulihan. Kalau saudara merasa diberkati dengan channel ini, sebarkan sebanyak mungkin ke teman-teman saudara-saudara seiman yang lain, supaya saudara-saudara seiman yang lain juga mendapat berkat dari renungan firman Tuhan ini. Terima kasih. God bless you.